Shalom saudara-saudara, kita berjumpa dalam ibadah altar keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita akan berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami. Dan kami rindu untuk memuji Tuhan. Bahkan boleh mendengarkan firman serta mendengarkan kesaksian yang boleh membangun kehidupan pribadi kami dan kehidupan keluarga kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah altar keluarga ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan saudara boleh mengikutinya. Kita akan menyanyi bersama. Satu pujian yang dapat membangkitkan semangat kita untuk kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Saida, bagaimana dia menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Mari kita dengar kesaksiannya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia-Nya dan kasih setia-Nya yang begitu besar terhadap kita semua. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian atas kebaikan Tuhan terhadap saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Lili yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi di mana saya saat berjuang melawan penyakit yang saya derita. Saya Seda Silaban, tinggal di Pekanbaru.
Dan saya juga waktu itu sangat merasakan, yaitu 2 tahun yang lalu, tepatnya 24 Agustus 2018 yang lalu, saya mengalami suatu penyakit yaitu kanker payudara. Dokter mengatakan bahwa saya positif kanker payudara yang sangat ganas dan harus segera dioperasi. Dan saat itu bumi yang saya pijak rasanya berputar saat itu, dan saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya terus menangis, Tuhan, kenapa harus ini yang saya alami? Tuhan, tolong saya. Tuhan, anak saya masih kecil. Tuhan, saya belum kuat. Tuhan, saya belum mau mati. Tuhan, itu aja dalam pikiran saya, dalam benak saya saat itu. Dan saya menangis jadi-jadinya. Dan dokter mengatakan besok pagi kita harus segera mengadakan pengangkatan operasi. Dan kami menyetujuinya, dan kami pulang ke hotel kembali. Dan di hotel kami menginap. Saya nggak bisa tidur semalaman itu. Dan tetap saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tetap saya berdoa terus, tapi saya nggak bisa, tetap takut, ketakutan itu terus. Dan tiba-tiba saya membuka Alkitab dalam Android saya menemukan di situ suatu ayat yang bisa menguatkan iman saya, yang bisa menguatkan saya bahwa saya harus operasi besok. Yaitu di ayat Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Begitu saya baca itu nyaman hati ini. Oh iya Tuhan, saya nggak boleh takut. Penyakit itu tidak mematikanku Tuhan. Operasi itu tidak mematikanku ya Tuhan, jika engkau tidak berkehendak. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, beri saya kesempatan untuk bertobat. Tolong aku Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku. Saat itu, dan setelah saya berdoa, saya pun besok paginya siap untuk operasi. Dan selesai operasi, kami kembali lagi, terbang lagi ke Pekanbaru. Dan sebulan kemudian saya harus terapi, yaitu kemoterapi selama 8 kali. Selama 8 kali ini kemoterapi yang begitu sakit yang kita rasakan, tidak merasakan apa-apa, lemah semuanya. Badan ini rasanya, tubuh ini kayak seperti bukan tubuh kita. Tidur aja, makan nggak bisa, belajar nelan semuanya. Dan saya bertemu sama Ibu Pendeta Lili saat itu di kemo yang ketiga. Di situ di ruang tunggu kemo, Ibu Lili megang tangan saya dan beliau bertanya kepada saya, apa yang Ibu rasakan? Saya langsung jujur mengatakan, Bu, saya takut kemo untuk berikutnya. Kemo yang ketiga ini saya takut, karena kemo itu sangat menyakitkan. Kemudian beliau mengatakan, jangan takut, mari kita berdoa. Beliau mendoakan saya. Begitu beliau mendoakan, selesai mendoakan, saya pun kemo berikutnya. Dan selesai kemo kami pulang, beliau datang lagi malamnya ke hotel tempat kami nginap. Beliau mendoakan saya lagi, memberi kekuatan dan mengajari saya sebuah nyanyian. Nyanyiannya yaitu yang sesuai dengan ayat yang saya pegang dalam hidup saya, yaitu Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu. Itu terus yang saya bawakan dalam hidup saya, dan saya selalu menyanyi jika saya mau berdoa, jika saya mau kemoterapi, itu juga yang saya akan nyanyikan. Dan selesai kemoterapi, besok paginya saya akan terbang lagi ke Pekanbaru, dan Ibu Lili datang lagi besok paginya membawakan makanan buat saya, dan makanan itu bisa saya lahap, bisa saya habiskan yang dibawakan oleh Ibu Lili. Dan saat itu juga saya bisa memakannya, dan saya pulang terbang lagi ke Indonesia dan kembali lagi di kemo berikutnya yang sangat menyakitkan. Di kemo yang ke-6, di situ yang sangat drop. Saya harus diopname selama 5 hari di rumah sakit di Pekanbaru. Dan saat opname itu saya demam tinggi. Saya telepon Ibu Lili,
Bu, tolong saya, doakan saya, karena demam saya tidak turun-turun. Kemudian ibu itu mendoakan saya. Begitu ibu itu selesai mendoakan, saya tertidur. Begitu saya bangun, badan saya, tubuh saya udah penuh dengan keringat, basah semuanya. Jadi demam saya juga sembuh. Puji Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, semua karena penyerahan kita kepada Tuhan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Lili yang telah memberikan saya motivasi supaya saya dapat menjalani semuanya dengan baik. Semua itu karena anugerah Tuhan, saya dapat melalui semua kemo dan sinar yang akan diberikan oleh dokter, dan saya dapat melalui semuanya itu dengan baik. Semua itu adalah karena kuasa Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi saudara-saudaraku semuanya dalam menghadapi apapun kepahitan dalam hidup kita, tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Demikian, terima kasih dan shalom. Terima kasih untuk kesaksian daripada Ibu Saida yang boleh memberikan kekuatan kepada kita semua, bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pergumulan akan kehidupannya, bagaimana dia belajar menguasai diri, ya, selangkah demi selangkah, ya, bagaimana kita bisa melihat tangan kasih Tuhan yang terus menopang dia sampai saat ini. Kiranya kesaksian beliau boleh sungguh memberikan dampak bagi kehidupan keluarga kita, bagaimana hidup yang boleh mengandalkan Tuhan. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah yang Tuhan berikan. Malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar sebagai keluarga yang boleh menghasilkan buah roh yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan, tolonglah pada pemberitaan firman ini betul-betul menguatkan pribadi kami masing-masing, menguatkan keluarga kami, agar hidup kami menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga setiap kami sungguh boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan katakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ingin membaca sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, betapa bahayanya kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak mampu menguasai diri kita, akan berakibat buruk dan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Ada sebuah cerita tentang seorang raja dan seekor burung kesayangannya. Konon raja yang hidup pada masa yang lampau mempunyai kesenangan, yaitu kesenangan berburu. Raja ini mempunyai hobi, yaitu berburu, ya. Bagaimana dia mengajak para hulu balang dan para prajuritnya yang jago berburu untuk pergi ke hutan berburu. Bukan sekali, dua kali raja ini pergi berburu, tetapi sering kali, ya. Pada suatu kali raja ini begitu asik berburu bersama dengan para prajurit dan hulu balangnya sampai berhari-hari sehingga mereka kehabisan air.
Pada waktu siang hari begitu terik, di mana raja merasa haus dan begitu memerlukan minuman. Namun minumannya itu sudah habis. Waktu mereka sedang berjalan ya, dan mereka menemukan ada sumber air. Wah, mereka begitu senang. Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu mereka merasa haus, semua rasa haus. Dan tiba-tiba mereka menemukan mata air. Dan pada waktu itu raja mengambil tempat minumnya dan dia coba menada. Pada waktu dia sudah menada dan hampir penuh, tiba-tiba burung kesayangan raja yang tadinya ada di pundak daripada salah seorang serdadu terbang dan menerpah air minum yang sudah dikumpulkan oleh sang raja. Kemudian raja kembali mengambil minuman itu ditadah begitu ya, supaya bisa minum ya. Dan pada waktu sudah hampir penuh dan raja mau minum, kembali burung kesayangan raja itu menerpah tempat minum daripada sang raja, sehingga raja pun gagal minum. Hati raja mulai kesal, tetapi dia masih coba lagi, mengambil lagi. Pada waktu yang ketiga kali kembali burung itu terbang dan menerpah lagi tempat minuman yang sudah hampir penuh ini. Kali ini raja kehilangan kesabarannya, kehilangan penguasaan dirinya, dan dicabutnya lah pedangnya, kemudian ditebaskannya lah pada burung yang kesayangannya itu, sehingga menggeleparlah burung kesayangan raja itu dan matilah seketika. Waktu raja masih di dalam satu keamarah karena mau minum terganggu, dan tiba-tiba ada seorang serdadu melihat, wah ternyata ada ular yang berbisa. Saudara, memang ternyata itu ular yang berbisa. Namun ular yang berbisa itu sudah mati dekat dengan mata air itu. Saudara, ular yang berbisa dan air yang berada di sekitar ular itu tentu akan mengandung bisa. Dan siapapun minum air yang ada kandungan bisa daripada ular itu pasti akan mati. Dan seandainya tadi raja sempat minum air itu, raja itu pun akan mati. Saudara, waktu melihat itu, raja menjadi begitu sedih. Begitu sedih dia. Namun apa mau dikata? Burung kesayangan yang sudah menyelamatkan nyawanya telah mati. Saudara-saudara, melalui cerita ini mau mengajarkan kepada kita betapa bahayanya ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam penguasaan diri. Sebenarnya apa sih arti penguasaan diri itu? Penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan, mengekang, dan menjaga diri sendiri untuk tetap stabil seturut dengan maksud dan kehendak daripada Allah. Jadi saudara, orang menguasai diri artinya dia mampu untuk menahan dan mengekang keinginannya. Ya, menjaga untuk tetap bisa stabil. Saudara, siapa yang mampu untuk bisa penguasaan diri semacam demikian? Kalau menurut kita, kemampuan kita tidak mampu, saudara. Kita tidak mampu mempunyai kemampuan untuk bisa menahan diri, untuk mengekang diri, untuk kita bisa stabil, ya, seturut dengan maksud dan kehendak Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa penguasaan diri adalah satu karya daripada Roh Tuhan, ya, adalah buah Roh. Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita.
Dan Roh Kudus inilah yang akan berkarya di dalam diri kita, ya. Kemudian akan menolong kita untuk menghasilkan buah roh. Dan buah roh yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang penguasaan diri. Saudara, tidak seorang pun dapat menguasai dirinya sendiri kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Siapa yang dapat menguasai pikiran? Siapa yang dapat menguasai matanya? Siapa yang dapat menguasai mulutnya? Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai diri dengan baik untuk menguasai pikirannya, untuk menguasai matanya, untuk menguasai mulutnya, sehingga tidak berkata semaunya, ya. Matanya punya penguasaan diri sehingga tidak melihat segala sesuatu sehingga menimbul keserakaan atau menimbul hawa nafsu. Siapa yang dapat punya penguasaan diri yang bisa menguasai pikiran? Saudara, pikiran manusia terkadang bisa mengembara kemana-mana, saudara. Saudara, penguasaan diri, baik pikiran, baik perkataan, maupun penguasaan mata dan penguasaan kedagingan kita, ya. Penguasaan diri di dalam hal kedagingan itu tidak bisa berdasarkan kemampuan kita saja. Tapi semua ini adalah karena kesungguhan hati kita, keberadaan kita dekat dengan Allah, dapat menolong kita untuk kita bisa mempunyai penguasaan diri. Apa yang dikatakan pentingnya untuk mengendalikan diri? Saudara, firman Tuhan pada bagian yang kita baca dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dapatkah saudara membayangkan kota yang roboh temboknya? Kalau kota yang roboh temboknya, artinya musuh-musuh akan dapat dengan mudah untuk masuk menyerang. Kemudian binatang-binatang liar, ya, akan juga bisa masuk ke kota itu. Artinya segala sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi oleh karena tidak ada tembok yang bisa melindungi penduduk yang di dalam tembok itu, ya. Tembok sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi batasan, ya. Itu akan membuat keadaan menjadi sungguh-sungguh sulit. Kenapa, saudara? Oleh karena, ya, musuh dengan gampang akan menyerang, binatang-binatang liar yang akan gampang menyerang, dan keadaan akan menjadi lebih kacau. Kalimat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa orang yang tidak punya penguasaan diri itu juga bahaya, saudara. Orang yang tidak punya pengendalian diri ada dalam keadaan bahaya. Bahayanya apa, saudaraku? Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, dia akan mudah terkena serangan godaan, ya. Bahaya yang datang dia tidak sadar, ya. Jadi bahaya sekali kalau orang tidak mempunyai penguasaan diri. Dan orang yang tidak mempunyai penguasaan diri akan terkena banyak bahaya dan akan membuat keonaran, ya. Misalnya kalau orang lagi dikuasai oleh alkohol, dia tidak punya penguasaan diri. Karena tidak punya penguasaan diri, maka dia akan mudah membuat keonaran. Dan dia juga akan dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri dan juga bahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Kita harus menguasai diri kita. Jangan, ya, ada anggur yang memabukkan kita sehingga kita tidak mempunyai penguasaan diri. Kemudian pentingnya untuk mengendalikan diri adalah, ya, kenapa, ya? Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita akan mudah juga terkena serangan dan pikiran yang jahat. Jadi saudara, betul-betul penguasaan diri itu adalah sesuatu yang sangat penting.
Ya, kalau tidak, maka ada pikiran-pikiran yang jahat yang bisa mengembara kemana-mana dan itu bisa berbahaya. Banyak hal yang terjadi, ya, balas dendam, ya, kejahatan-kejahatan yang lain terjadi oleh karena dimulai dari pikiran yang jahat. Oleh karena itu pikiran kita harus ada di dalam kontrol. Siapa yang dapat mengontrolnya? Ya, Roh Kudus dapat mengontrolnya. Dan melalui siapa? Melalui diri kita juga. Apakah kita mau dikontrol? Apakah kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang ditimbulkan oleh pikiran kita yang jahat? Mau nggak kita kerjasama? Ketika Roh Tuhan membisikkan kepada kita, ya, menggerakkan hati nurani kita, hei, jalan yang engkau ambil ini salah. Harusnya kita segera, ya, memalingkan diri dari pikiran yang kita yang sudah jahat itu untuk kembali ke jalan yang benar. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pentingnya untuk kita dapat mengendalikan diri itu sungguh sangat luar biasa pentingnya. Saudara, dengan kita bisa menguasai diri kita dapat menguasai mulut kita. Kata-kata yang keluar daripada mulut kita pun bisa kita kontrol. Tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarang melukai orang lain, tidak sembarang melukai anggota keluarga kita, tidak sembarangan membuat kita melukai orang yang mengasihi kita. Saudara, hati-hati. Oleh karena itu dikatakan pentingnya untuk kita mengendalikan diri dan menguasai diri. Mulut kita harus kita kontrol. Waktu kita makan, apakah kita mengontrol diri kita dengan baik? Apa yang kita makan itu sangat menentukan kesehatan kita. Kalau kita makan dengan makanan yang sembarangan, ya, kita tidak bisa menguasai diri kita. Setiap makanan yang enak-enak semua kita santap, maka itu akan mendatangkan penyakit bagi kita. Bisakah kita menguasai diri kita di dalam hal kita makan? Bisakah kita menguasai diri kita di dalam hal seksualiti? Hai Bapak dan Ibu yang saya kasihi, banyak keluarga menjadi porak-poranda oleh karena salah satu pasangannya tidak dapat menguasai diri mereka di dalam hal seks. Sehingga mereka berbuat selingkuh, ya, melakukan perzinahan, ya, yang membuat keluarga menjadi kacau. Dan bagaimana anak-anak muda yang belum juga menikah, tetapi mereka sudah melakukan seks pranikah. Bukankah ini hal yang menyakitkan dan menyedihkan bagi Tuhan? Tuhan menghendaki kita menjaga kekudusan, kita menguasai diri kita di dalam hal seksualiti, dan ini harus kita lakukan. Tetapi tanpa kita bersandar kepada Tuhan, godaan itu selalu ada untuk kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, penguasaan diri itu perlu sekali. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, semua ini dapat merangsang kita punya pikiran. Pikiran kita menjadi arahnya negatif, ya, penguasaan diri kita menjadi tidak terkendali kalau indera-indera yang ada, yaitu indera mata maupun indera telinga, ya, kita tidak serahkan kepada Tuhan untuk minta Tuhan menguduskan. Kalau tidak, kita juga akan gampang jatuh dan kita akan gampang tergoda. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam penguasaan diri? Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita bisa bertumbuh di dalam penguasaan diri kita adalah ketika kita sungguh-sungguh tahu akan panggilan dan tujuan hidup kita untuk apa. Orang yang punya panggilan dan tujuan hidup yang jelas di dalam kehidupannya, maka orang akan bisa
tumbuh penguasaan dirinya. Karena dia tidak terombang-ambing oleh tujuannya orang lain. Seringkali kalau kita tidak mempunyai tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita, maka kita gampang terombang-ambing sehingga kita tidak punya penguasaan diri. Karena apa? Karena kita tidak punya tujuan hidup. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian bagaimana kita dapat tumbuh di dalam penguasaan diri kita adalah kita mengenal kebenaran firman. Tanpa kita mengenal kebenaran firman, kita tidak mungkin bisa tumbuh penguasaan diri kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang berdosa itu selalu memancing kita untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Tetapi kalau kita dikontrol oleh kebenaran firman, dikontrol oleh Allah sendiri melalui firman Tuhan yang kita baca dan kemudian kita renungkan dan kita berusaha menerapkan apa yang menjadi perkataan firman, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hal ini jika kita lakukan apa yang menjadi kebenaran firman, kita ikuti ya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka itu mampu membuat kita bertumbuh penguasaan diri kita. Saudara, penguasaan diri itu tidak bisa jalan dengan sendirinya. Tetapi penguasaan diri itu perlu ada disiplin dari kita sebagai orang yang percaya. Jadi bagaimana penguasaan diri itu bisa tumbuh? Kita harus mendisiplinkan diri kita. Kita mendisiplinkan diri kita di dalam banyak hal. Kita mendisiplinkan diri kita di dalam memakai waktu. Sehingga kalau kita punya disiplin yang baik dalam pemakaian waktu, itu menolong kita untuk menjadi orang yang bisa menguasai diri. Banyak kejadian-kejadian yang tidak baik terjadi ketika orang tidak disiplin di dalam pemakaian waktu. Ketika tergesa-gesa, ya, maka banyak hal yang dapat menimbulkan kemarahan sehingga penguasaan diri itu menjadi terganggu. Penguasaan diri itu perlu didisiplinkan, ya, di mana kita mendisiplinkan diri untuk belajar menguasai diri kita. Menguasai diri di dalam disiplin apa? Banyak hal. Disiplin dalam hal makan, ya. Sudah harus disiplin dalam hal makan. Tidak bisa kita makan semaunya, itu mendisiplinkan dalam hal makan. Disiplin apalagi? Banyak hal yang perlu kita disiplinkan. Saudara bisa coba mengevaluasi apa yang dalam hidup daripada kita masing-masing yang perlu didisiplinkan sehingga kita dapat menemukan penguasaan diri kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, penguasaan diri tidaklah bisa terjadi dengan sendirinya. Dia perlu bertumbuh, ya, dan hal yang bisa membuatkan bertumbuh adalah ketika orang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ya, tujuan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, baik dia punya tujuan secara umum maupun secara khusus, dan kemudian mempunyai pengenalan kepada Tuhan yang benar, mencintai firman Tuhan, dan mempunyai kedisiplinan di dalam hidup. Saudara, kita mau belajar bersama-sama mengenai penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri, kita seperti dengan kota yang roboh temboknya, yang begitu berbahaya bagi rakyatnya. Dan kita juga ketika kita tidak bisa menguasai diri, kita merugikan diri kita sendiri, kita merugikan anggota keluarga yang lain. Maukah kita bersama-sama berjanji sebagai anak Tuhan yang berada di dalam keluarga kita, kita saling mengokohkan satu dengan yang lain, saling mau belajar untuk menguasai diri. Papa mama, belajarlah menguasai diri. Di dalam engkau berkata-kata, biarlah kata-kata yang membangun, yang boleh keluar daripada mulutmu, sehingga membangun anak-anakmu. Hai anak-anak juga, jagalah mulutmu. Juga ketika engkau berkata-kata, jagalah sikapmu
ketika engkau berkelakuan, janganlah engkau menyakiti hati papa dan mamamu. Belajar menguasai diri untuk engkau bertindak yang sebaik-baiknya, sehingga Tuhan juga senang melihat anak-anak Tuhan yang mempunyai penguasaan diri. Dengan demikian, nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mau belajar hidup kami, hidup yang perlu penguasaan diri. Kami tahu Tuhan, betapa bahayanya diri kami jika kami tidak mampu menguasai diri kami. Kami banyak akan merugikan diri kami sendiri, bahkan merugikan orang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk punya kemampuan untuk bertahan, untuk mengekang dan menjaga diri kami, sehingga kami tetap stabil, seturut dengan maksud dan kehendak Allah, dan kami boleh menghasilkan buah roh, yaitu penguasaan diri yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh menguduskan hidup kami, untuk hidup kami tidak gampang terkena serangan godaan, dan juga membuat keonaran sehingga membahayakan orang lain dan mempunyai pikiran yang jahat. Tuhan, tolong sucikan kami hingga kami boleh mempunyai pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah keluarga kami masing-masing, agar keluarga kami boleh sungguh-sungguh mempunyai panggilan dan tujuan hidup yang jelas, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami juga jadi keluarga yang mencintai akan kebenaran firman Tuhan dan mempunyai disiplin dalam hidup kami, keluarga kami. Tuhan, tolonglah kami agar nama Engkau boleh dimuliakan melalui kehidupan kami yang sungguh menyenangkan hati Engkau. Bapa di dalam surga, kami sungguh berdoa agar keluarga kami, papa, mama kami menjadi teladan di dalam kehidupan kami, sehingga mereka boleh mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu dan dalam kasih-Mu, menjadi panutan bagi kami anak-anak. Dan kami anak-anak ya Tuhan, tolong kami agar kami belajar untuk anak-anak yang punya penguasaan diri yang baik, yang menjaga kekudusan hidup kami, yang sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami agar bersikap dan bertingkah laku dan berkata-kata yang pantas kepada papa dan mama kami yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk opa dan oma kami yang tinggal bersama dengan kami maupun yang tidak tinggal bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai opa dan oma kami. Berilah opa oma kami kesehatan, dan di dalam masa tuanya Engkau juga boleh menjagai mereka. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sampai putih rambutmu. Tuhan, sampai putih rambut opa oma, Tuhan juga tetap menyertai opa dan oma. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul akan ekonomi keluarga mereka. Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka. Dan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk membiayai anak-anak mereka, kiranya Tuhan Engkau tolong agar Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan kehidupan keluarga daripada anak-anak Tuhan. Kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang terkena pemutusan hubungan kerja. Tuhan, saat yang demikian, biarlah Engkau memberikan kreativitas kepada mereka untuk
untuk memikirkan sesuatu usaha yang dapat mereka tekuni, sehingga mereka dapat menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tak pernah kecewakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi daripada negara kami. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, banyaknya penderitaan-penderita COVID saat ini, biarlah kami minta campur tangan Tuhan, sehingga mereka-mereka yang terkena penyakit COVID boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keadaan ekonomi negara kami, untuk keamanan, bahkan untuk presiden, wakil, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan kecamatan, kelurahan, sampai kepada RT RW. Biarlah ada sinergi yang utuh di antara mereka ya Tuhan, sehingga dapat mengayomi rakyat dengan baik dan keadaan negara kami boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Saudara boleh melanjutkan dengan sharing sesama anggota keluarga, ya, dan juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui kesempatan ini sesama anggota keluarga tambah boleh dekat satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah altar keluarga minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.